Pada awal dekade ke-6 abad ke-7 Masehi, dunia Mediterania Timur sedang berubah dengan cepat. Kekuasaan Romawi Timur melemah akibat perang panjang melawan Persia, sementara di Jazirah Arab muncul kekuatan baru yang disatukan oleh Islam. Di antara para tokoh penting pada masa itu adalah Amr bin Ash, seorang yang sejak muda dikenal cerdas, tajam dalam membaca situasi, dan memahami jalur perdagangan internasional. Jauh sebelum Islam datang, Amr bin Ash telah mengenal negeri Mesir melalui perjalanan dagang. Ia mengetahui betul bahwa Mesir bukan sekadar wilayah subur, melainkan kunci ekonomi dan politik kawasan barat dunia Islam. Setelah wilayah Syam berada di bawah kendali kaum muslimin, Amr bin Ash mulai memikirkan Mesir dengan serius. Ia sering merenung dan berkata kepada dirinya sendiri bahwa selama Mesir masih berada di tangan Romawi, maka ancaman terhadap kaum muslimin akan selalu ada. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menyampaikan gagasannya kepada Umar bin Khattab di Madinah. Dalam pertemuan itu, Amr berbicara dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Ia berkata, "Wahai Umar, Mesir adalah negeri yang kaya dan kuat secara ekonomi, tetapi pasukan Romawi di sana tidak lagi sekuat dahulu. Penduduknya banyak yang tertekan. Jika kita datang dengan keadilan, mereka tidak akan memusuhi kita." Umar bin Khattab mendengarkan dengan saksama. Wajahnya menunjukkan kehati-hatian. Ia menjawab, "Aku khawatir pasukan kaum muslimin akan terlalu jauh dari pusat dan terpecah. Mesir bukan negeri kecil." Amr menjawab, "Aku tidak akan melangkah tanpa pertimbangan. Aku telah mengenal negeri itu dan penduduknya. Demi Allah, jika kita terlambat, musuh akan menggunakannya untuk menyerang kita." Setelah berpikir panjang dan berdoa, Umar akhirnya memberikan izin dengan syarat. Ia mengizinkan Amr berangkat dengan pasukan terbatas dan mengirimkan surat lanjutan yang berisi keputusan akhir. Amr bin Ash pun berangkat pada tahun 639 Masehi bersama sekitar 4.000 prajurit. Mereka bergerak cepat melintasi Sinai, melewati padang pasir yang keras. Di tengah perjalanan, seorang utusan datang membawa surat dari Umar. Amr sengaja menunda membacanya sampai ia yakin pasukannya telah memasuki wilayah Mesir. Setelah mengetahui bahwa mereka sudah berada di dalam wilayah itu, Amr membuka surat dan berkata kepada pasukannya, "Kita telah sampai di negeri tujuan. Dengan nama Allah, kita lanjutkan." Kota pertama yang mereka hadapi adalah Farama. Kota ini dijaga pasukan Romawi yang cukup kuat. Pengepungan berlangsung berbulan-bulan. Dalam masa itu, Amr sering berbicara kepada pasukannya, "Bersabarlah, kemenangan tidak datang dari tergesa-gesa, tetapi dari keteguhan." Akhirnya, pada tahun 640 Masehi, Farama jatuh. Dari sana, pasukan muslimin bergerak ke arah pedalaman Mesir. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan penduduk Koptik yang hidup di bawah tekanan pajak dan penindasan Romawi. Banyak di antara mereka yang memilih berdamai. Seorang tetua Koptik berkata kepada Amr, "Kami telah lama dizalimi. Jika kalian datang membawa keadilan, kami tidak akan melawan." Amr menjawab, "Kami tidak datang untuk merampas, tetapi untuk menegakkan keadilan. Kalian aman selama menepati perjanjian." Target utama Amr bin Ash adalah benteng Babylon, pusat kekuatan Romawi di Mesir. Benteng itu berdiri kokoh di tepi sungai Nil dan dijaga oleh pasukan besar. Pengepungan berlangsung lama dan melelahkan. Dalam salah satu pertemuan, seorang pemimpin Romawi berkata dengan nada meremehkan, "Kalian hanyalah orang gurun. Kalian tidak akan mampu menembus benteng ini." Amr menjawab dengan tenang, "Kami bukan mengandalkan jumlah atau tembok, tetapi keyakinan dan kesabaran." Selama pengepungan, Amr juga menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh Koptik. Ia menjamin kebebasan beragama dan keamanan harta. Hal ini membuat banyak penduduk lokal memilih tidak membantu Romawi. Setelah pertempuran sengit dan negosiasi panjang, benteng Babylon akhirnya jatuh
pada tahun 641 Masehi. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi Romawi di Mesir. Setelah kemenangan itu, Amr bin Ash tidak memilih Iskandaria sebagai pusat pemerintahan karena ia khawatir kota itu terlalu dekat dengan laut dan rawan serangan. Ia memilih daerah di sekitar benteng Babylon. Di tempat itu, ia mendirikan perkemahan. Diriwayatkan bahwa ketika ia hendak memindahkan tendanya, ia melihat seekor burung merpati telah bersarang dan bertelur di atasnya. Amr berkata kepada para prajurit, "Biarkan tenda ini, kita bangun kota di sekitarnya." Dari peristiwa itulah lahir kota Fustat. Di Fustat, Amr membangun masjid pertama di Mesir sebagai pusat ibadah dan musyawarah. Kota itu berkembang pesat. Penduduk muslim dan non-muslim hidup berdampingan. Pajak ditetapkan secara adil, jauh lebih ringan dibanding masa Romawi. Seorang penduduk Koptik pernah berkata, "Kami tidak pernah merasakan pemerintahan seadil ini." Amr menjawab, "Keadilan adalah amanah. Jika kami zalim, maka kami telah mengkhianati agama kami." Penaklukan Mesir belum lengkap tanpa Iskandaria. Kota itu akhirnya menyerah melalui perjanjian damai pada tahun 641 Masehi. Dengan demikian, Mesir sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Islam. Namun, Amr bin Ash tidak memerintah dengan tangan besi. Ia menjaga hubungan baik dengan penduduk lokal dan mengembangkan Mesir sebagai pusat pertanian dan perdagangan. Kisah Amr bin Ash dan penaklukan Fustat bukan sekadar cerita peperangan, melainkan kisah tentang strategi, kesabaran, dan keadilan. Dari tenda sederhana yang tidak dipindahkan karena seekor burung, lahir sebuah kota yang kelak menjadi pusat peradaban Islam selama berabad-abad. Sungai Nil terus mengalir, menyaksikan perubahan zaman dan kebangkitan Mesir di bawah pemerintahan Islam. Kisah ini diriwayatkan oleh sejarawan Islam seperti Muhammad bin Jarir Ats-Tsabari dalam Tarikh Ar-Rusul wal Muluk, Ahmad bin Yahya al-Baladzuri dalam Futuh al-Buldan, serta Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Riwayat-riwayat tersebut menggambarkan penaklukan Mesir sebagai proses yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga pendekatan kemanusiaan dan keadilan sosial. Cerita ini masih dapat dilanjutkan untuk menggambarkan perkembangan Fustat dan Mesir pada masa-masa berikutnya. Setelah Mesir sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Islam pada tahun 641 Masehi, Amr bin Ash menghadapi tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan peperangan, yaitu menata negeri yang sangat luas dengan penduduk beragam keyakinan dan latar belakang. Ia memahami bahwa kemenangan sejati bukan hanya menundukkan wilayah, tetapi menjaga kestabilan dan keadilan agar rakyat tidak merasa tertindas. Oleh karena itu, langkah pertamanya adalah menenangkan penduduk Mesir dan memastikan roda kehidupan berjalan normal. Amr bin Ash sering berkeliling Fustat dan wilayah sekitarnya tanpa pengawalan berlebihan. Ia ingin melihat langsung kondisi rakyat. Dalam suatu kesempatan, ia mendatangi perkampungan Koptik di tepi Sungai Nil. Seorang petani tua menyambutnya dengan ragu. Petani itu berkata, "Apakah pajak kami akan dinaikkan seperti pada masa Romawi?" Amr menjawab dengan tegas, "Tidak, pajak kalian ditetapkan sesuai kemampuan dan tidak boleh ada pemaksaan. Jika ada yang menzalimi kalian atas namaku, laporkan." Kabar tentang sikap adil Amr bin Ash menyebar cepat. Banyak penduduk yang sebelumnya melarikan diri ke desa-desa kembali ke ladang mereka. Pertanian Mesir kembali hidup. Sungai Nil mengalir seperti biasa, membawa kesuburan, sementara keamanan mulai terasa. Amr mengangkat para pejabat lokal dari kalangan penduduk setempat yang dikenal jujur, agar pemerintahan tidak terasa asing. Pada suatu hari, seorang utusan datang dari Madinah membawa surat dari Umar bin Khattab. Dalam surat itu,
Umar mengingatkan agar Amr tidak hidup bermewah-mewahan dan tetap dekat dengan rakyat. Amr membaca surat itu di hadapan para pembantunya dan berkata, "Pemimpin bukan orang yang paling tinggi rumahnya, tetapi yang paling ringan langkahnya menuju rakyat. Ia tetap tinggal di rumah sederhana, tidak berbeda jauh dengan prajuritnya. Namun, ketenangan Mesir sempat terusik ketika sebagian pasukan Romawi mencoba merebut kembali Iskandaria beberapa tahun kemudian. Berita itu sampai ke Fustat. Seorang panglima berkata kepada Amr, "Kita harus mengirim pasukan besar dan menghancurkan mereka." Amr menjawab, "Kita akan bertindak tegas, tetapi jangan melampaui batas. Mesir harus aman, bukan tenggelam dalam darah." Pasukan muslimin bergerak dan akhirnya berhasil mengamankan kembali Iskandaria. Setelah itu, Amr semakin yakin bahwa Fustat adalah pusat yang tepat. Ia memperluas kota, membangun pasar, dan mengatur distribusi hasil pertanian. Fustat tumbuh menjadi kota yang ramai, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga pusat perdagangan antara Afrika, Syam, dan Jazirah Arab. Dalam kehidupan sehari-hari, Amr dikenal sebagai pendengar yang baik. Suatu ketika, dua orang berselisih di hadapannya, seorang Muslim dan seorang Koptik. Keduanya mengadu tentang sengketa tanah. Setelah mendengar penjelasan keduanya, Amr memutuskan perkara berdasarkan bukti, bukan agama. Ketika keputusan itu memenangkan pihak Koptik, sebagian orang terkejut. Amr berkata, "Keadilan tidak mengenal perbedaan keyakinan. Kebenaran adalah kebenaran." Tahun demi tahun berlalu. Fustat semakin berkembang. Masjid yang dibangun Amr menjadi pusat ilmu. Orang-orang mulai datang dari berbagai wilayah untuk belajar. Mesir tidak lagi hanya dikenal sebagai lumbung pangan, tetapi juga sebagai pusat peradaban Islam yang baru tumbuh. Amr sering duduk di masjid setelah sholat, berbincang dengan rakyat. Seorang pemuda pernah bertanya, "Mengapa engkau memilih Mesir?" Amr tersenyum dan menjawab, "Karena di sini aku melihat masa depan umat ini." Namun, di balik kesuksesan itu, Amr bin Ash tetap manusia biasa. Ia pernah berselisih pendapat dengan Umar bin Khattab terkait kebijakan ekonomi Mesir. Umar menginginkan pengawasan ketat, sementara Amr menilai Mesir membutuhkan kelonggaran agar cepat pulih. Perbedaan itu akhirnya diselesaikan dengan musyawarah. Amr berkata kepada utusan Umar, "Sampaikan kepadanya bahwa aku menjaga amanah ini sebaik mungkin. Jika aku salah, aku siap ditegur." Setelah Umar wafat, kepemimpinan Islam berganti. Amr bin Ash tetap menjadi tokoh penting di Mesir. Namun, ia mulai lebih sering merenung tentang perjalanan hidupnya. Dari seorang pedagang Quraisy, penentang Islam, hingga menjadi pembuka Mesir bagi kaum muslimin. Dalam suatu percakapan dengan sahabat dekatnya, Amr berkata, "Aku telah melalui banyak peperangan, tetapi yang paling berat adalah menjaga hati agar tetap lurus." Pada tahun-tahun berikutnya, Mesir terus berkembang di atas fondasi yang diletakkan Amr bin Ash. Fustat menjadi saksi perubahan besar dalam sejarah. Dari tenda sederhana yang tidak dipindahkan karena seekor burung, lahir kota yang memancarkan pengaruh hingga berabad-abad kemudian. Kisah penaklukan ini dikenang bukan hanya karena kemenangan militer, tetapi karena pendekatan keadilan dan kebijaksanaan. Riwayat tentang Amr bin Ash dan penaklukan Mesir dicatat oleh para sejarawan Islam seperti Muhammad bin Jarir Ats-Tabari dalam Tarikh Ar-Rusul wal Muluk, Ahmad bin Yahya al-Baladzuri dalam Futuh al-Buldan, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, serta karya-karya sejarah Islam klasik lainnya. Sumber-sumber ini menegaskan bahwa penaklukan Mesir adalah peristiwa besar yang mengubah arah sejarah kawasan Afrika Utara dan dunia Islam secara keseluruhan.
Seiring berlalunya waktu, Mesir semakin kokoh sebagai wilayah penting dalam dunia Islam. Fustat tumbuh bukan hanya sebagai kota administrasi, tetapi sebagai ruang pertemuan berbagai budaya, bahasa, dan kebiasaan. Orang Arab, Koptik, dan sisa komunitas Romawi hidup berdampingan. Amr bin Ash menyadari bahwa keberagaman ini harus dijaga dengan kebijakan yang bijaksana, bukan dengan paksaan. Ia sering mengingatkan para pejabatnya, "Jika kalian memerintah dengan keras, rakyat akan patuh karena takut. Tetapi, jika kalian memerintah dengan adil, mereka akan setia dengan hati." Pada suatu musim panen, Sungai Nil tidak meluap seperti biasanya. Kekhawatiran menyebar di kalangan petani. Mereka takut gagal panen dan kelaparan. Para tetua Koptik datang menemui Amr bin Ash dan berkata, "Kami khawatir, apakah pemerintah akan tetap menagih pajak seperti biasa?" Amr menatap mereka dengan penuh perhatian, lalu menjawab, "Jika bumi tidak memberi, maka manusia tidak boleh dipaksa. Pajak kalian akan disesuaikan. Tidak ada keadilan dalam mengambil dari yang tidak memiliki." Keputusan itu membuat kepercayaan rakyat semakin kuat. Mereka melihat bahwa pemerintahan Islam berbeda dengan kekuasaan sebelumnya. Pada masa Romawi, pajak tetap ditarik meski panen gagal. Kini, rakyat merasa dilindungi. Dari desa ke desa, nama Amr bin Ash disebut bukan sebagai penakluk yang menakutkan, tetapi sebagai pemimpin yang tegas dan adil. Dalam kesehariannya, Amr sering menerima tamu dari berbagai wilayah. Suatu hari, seorang utusan dari Syam datang dan berkata, "Mesir kini menjadi tulang punggung pangan bagi kaum muslimin. Apa rahasianya?" Amr menjawab, "Kami tidak mengubah tanah ini. Kami hanya menghilangkan kezaliman yang menindihnya. Ketika manusia diperlakukan adil, bumi akan memberi lebih banyak." Fustat berkembang pesat. Pasar-pasar ramai oleh pedagang dari Hijaz, Yaman, dan Afrika. Masjid yang dibangun Amr menjadi pusat diskusi dan pembelajaran. Di sana, orang-orang membicarakan hukum, perdagangan, dan urusan masyarakat. Amr tidak menutup pintu masjid untuk rakyat biasa. Ia duduk sejajar dengan mereka. Dalam sebuah percakapan, seorang pemuda bertanya, "Bagaimana engkau ingin dikenang?" Amr terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku ingin dikenang sebagai orang yang tidak menutup telinga dari keluhan rakyat." Namun, kehidupan tidak selalu berjalan tanpa ujian. Pergantian kepemimpinan di pusat pemerintahan membawa kebijakan baru. Amr bin Ash sempat tidak lagi menjabat sebagai pemimpin Mesir. Saat itu, ia menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Kepada orang-orang terdekatnya ia berkata, "Kekuasaan bukan milik pribadi. Jika amanah itu diambil, maka aku kembalikan tanpa dendam." Meski tidak lagi memegang kendali penuh, pengaruh Amr di Mesir tetap terasa. Banyak pejabat baru masih meminta nasihatnya. Ia tidak menolak. Dalam sebuah nasihat, ia berkata, "Jangan ukur keberhasilanmu dari banyaknya harta yang masuk, tetapi dari sedikitnya keluhan rakyat." Kata-kata itu terus diingat oleh mereka yang pernah mendengarnya. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Amr bin Ash lebih banyak merenung. Ia sering mengingat masa lalunya ketika ia berdiri berseberangan dengan Islam, lalu bagaimana hidupnya berubah setelah mengenal kebenaran. Dalam sebuah percakapan yang diriwayatkan oleh para sejarawan Islam, Amr berkata kepada anaknya, "Aku telah mengalami 3 fase kehidupan. Aku pernah membenci kebenaran, lalu aku mengenalnya, dan kini aku berharap menghadap Tuhan dengan ampunan." Fustat terus berkembang, bahkan setelah Amr bin Ash wafat. Kota itu menjadi pusat penting hingga berdirinya kota-kota baru di sekitarnya. Namun, fondasi awalnya tetap dikaitkan dengan kebijakan dan visi Amr.
Kisah tentang tenda yang tidak dipindahkan karena seekor burung masih diceritakan dari generasi ke generasi, bukan sekadar sebagai cerita simbolik, tetapi sebagai lambang bahwa peradaban besar bisa lahir dari keputusan yang penuh empati. Para sejarawan Islam mencatat bahwa penaklukan Mesir dan pendirian Fustat adalah contoh bagaimana Islam menyebar tidak hanya dengan pedang, tetapi dengan sistem pemerintahan yang lebih manusiawi. Muhammad bin Jarir Ats-Tsabari, Ahmad bin Yahya Al-Baladzuri, dan Ibnu Katsir menggambarkan Amr bin Ash sebagai sosok yang memahami keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Dari catatan mereka, tampak jelas bahwa keberhasilan di Mesir bukan kebetulan, melainkan hasil dari pendekatan yang terukur dan adil. Waktu terus berjalan, dan Mesir semakin menegaskan posisinya sebagai jantung penting dunia Islam bagian barat. Setelah masa kepemimpinan langsung Amr bin Ash berakhir, banyak kebijakan yang ia tanamkan tetap dipertahankan. Orang-orang Mesir, khususnya penduduk Koptik, masih mengenang masa awal pemerintahan Islam sebagai masa perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka sering membandingkan masa Romawi yang keras dengan masa baru yang lebih ringan beban dan lebih jelas aturannya. Di Fustat, kehidupan sosial berkembang dengan cepat. Rumah-rumah dibangun dari tanah dan batu bata, jalan-jalan mulai tertata, dan pasar-pasar menjadi pusat pertemuan. Para pedagang dari berbagai wilayah datang membawa kain, rempah, dan logam. Bahasa Arab perlahan menjadi bahasa administrasi, namun bahasa Koptik tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Amr bin Ash sejak awal telah menegaskan bahwa bahasa dan budaya tidak boleh dipaksa berubah. Ia pernah berkata kepada seorang pejabat, "Jika kalian memaksa manusia meninggalkan jati dirinya, maka kalian telah menanam benih perlawanan." Dalam sebuah peristiwa yang sering diriwayatkan, seorang pejabat Muslim memukul seorang pemuda Koptik karena perselisihan kecil. Pemuda itu mengadu. Ketika perkara itu sampai ke hadapan Amr bin Ash, ia memanggil pejabat tersebut dan mendengarkan kedua belah pihak. Setelah jelas bahwa pemuda itu dizalimi, Amr memutuskan hukuman yang adil. Ia berkata, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan merdeka?" Keputusan itu menggema luas dan semakin menguatkan kepercayaan rakyat. Amr bin Ash memahami bahwa kekuatan Mesir terletak pada pertaniannya. Ia memerintahkan perbaikan saluran irigasi yang sebelumnya terbengkalai. Para petani diberi kesempatan mengelola lahan tanpa tekanan berlebihan. Ketika sungai Nil meluap dengan baik, hasil panen melimpah. Gandum dari Mesir dikirim ke berbagai wilayah Islam, termasuk Madinah. Mesir pun dikenal sebagai lumbung pangan yang menopang kestabilan umat. Pada suatu malam di Fustat, Amr duduk bersama beberapa sahabatnya. Angin dari sungai Nil berhembus sejuk. Salah seorang berkata, "Engkau telah menaklukkan negeri besar. Apakah engkau puas?" Amr menunduk sejenak lalu menjawab, "Aku tidak akan puas sampai aku yakin tidak ada doa orang terzalimi yang naik ke langit karena keputusanku." Kata-kata itu mencerminkan kegelisahan seorang pemimpin yang menyadari beratnya amanah. Seiring bertambahnya usia, Amr bin Ash semakin sering menyendiri. Ia menghabiskan waktu dengan ibadah dan merenungkan masa lalu. Ia teringat bagaimana dahulu ia menentang Islam dengan keras, lalu bagaimana hatinya terbuka. Dalam sebuah percakapan terakhir dengan orang terdekatnya, Amr berkata, "Jika bukan karena rahmat Tuhan, aku tidak akan sampai di sini. Aku takut jika semua amal ini tidak diterima karena kesombongan." Setelah Amr bin Ash wafat, Mesir tidak jatuh dalam kekacauan. Struktur yang ia bangun cukup kuat untuk menopang perubahan kepemimpinan. Fustat tetap menjadi pusat pemerintahan hingga masa-masa berikutnya. Masjid yang ia dirikan terus digunakan menjadi saksi bisu salat, diskusi, dan pengambilan keputusan penting. Generasi demi generasi tumbuh dengan cerita tentang bagaimana kota itu bermula dari sebuah tenda sederhana. Para ulama dan sejarawan Islam kemudian menulis tentang Mesir
sebagai contoh wilayah yang ditaklukkan tetapi tidak dihancurkan. Muhammad bin Jarir Ats-Tsabari menggambarkan strategi dan kehati-hatian Amr bin Ash. Ahmad bin Yahya Al-Baladzuri menekankan perjanjian damai dan perlakuan adil terhadap penduduk. Ibnu Katsir menuturkan kisah ini sebagai bagian dari rencana besar penyebaran Islam yang penuh hikmah. Semua sumber itu sepakat bahwa Fustat dan Mesir tumbuh karena keadilan lebih dari sekadar kekuatan militer. Berabad-abad kemudian, ketika Fustat berkembang dan akhirnya menyatu dengan kota-kota baru di sekitarnya, orang-orang masih menyebut nama Amr bin Ash sebagai pendiri awal. Sungai Nil tetap mengalir, membawa air kehidupan seperti dahulu. Di tepinya berdiri kota yang lahir dari keyakinan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa sejarah besar sering dimulai dari keputusan sederhana yang diambil dengan hati yang jujur. Sejarah kemudian bergerak melampaui satu generasi. Setelah wafatnya Amr bin Ash, Mesir memasuki fase baru, tetapi jejak kepemimpinannya masih terasa kuat. Para penduduk Fustat sering mengenang masa awal pemerintahan Islam sebagai titik balik kehidupan mereka. Banyak orang tua menceritakan kepada anak-anaknya bagaimana dahulu pajak ditarik dengan cambuk dan ancaman, lalu berubah menjadi kewajiban yang jelas dan terukur. Cerita-cerita itu beredar di pasar, di ladang, dan di tepi Sungai Nil, membentuk ingatan kolektif tentang masa perubahan besar. Di suatu pagi, seorang guru Koptik duduk bersama murid-muridnya di pinggir kota. Ia berkata, "Aku hidup pada masa Romawi, dan pada masa orang-orang Arab ini datang. Aku melihat perbedaan dengan mata kepalaku sendiri." Seorang murid bertanya, "Apakah engkau tidak takut dengan mereka?" Guru itu menjawab, "Aku takut pada ketidakadilan. Jika keadilan hadir, dari manapun ia datang, maka manusia akan hidup tenang." Ucapan itu mencerminkan perasaan banyak penduduk Mesir kala itu. Fustat semakin ramai. Kafilah dagang datang dari Afrika dan Syam. Gandum Mesir mengalir ke berbagai wilayah, sementara ilmu pengetahuan mulai tumbuh. Orang-orang mulai menyalin kitab, berdiskusi tentang hukum, dan memperdebatkan persoalan kehidupan. Meski pusat kekuasaan bisa berganti, sistem yang diletakkan sejak awal membuat Mesir tetap stabil. Para pemimpin berikutnya menyadari bahwa merusak keseimbangan itu akan memicu perlawanan rakyat. Dalam banyak riwayat Islam, diceritakan bahwa kebijakan awal Amr bin Ash menjadi rujukan. Para pejabat sering mengutip perkataannya tentang keadilan dan amanah. Bahkan, ketika kebijakan pusat berubah, rakyat Mesir masih membandingkannya dengan masa awal penaklukan. Mereka berkata, jika semua pemimpin seperti orang pertama itu, negeri ini akan selalu makmur. Masjid di Fustat terus menjadi pusat kehidupan. Di sana, orang-orang berdoa, belajar, dan bermusyawarah. Seorang ulama pernah berkata kepada muridnya, "Kota ini tidak dibangun hanya dengan batu, tetapi dengan kepercayaan." Murid itu bertanya, "Kepercayaan kepada siapa?" Sang ulama menjawab, "Kepercayaan bahwa penguasa akan adil dan rakyat akan jujur." Itulah warisan yang paling berharga dari masa awal penaklukan. Seiring berjalannya waktu, Fustat menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota besar berikutnya di Mesir. Namun, kisah awalnya tidak pernah dilupakan. Tenda yang tidak dipindahkan karena seekor burung tetap diceritakan sebagai simbol bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga kepekaan hati. Dari kisah itu, orang belajar bahwa keputusan kecil bisa membawa dampak besar bagi sejarah. Para sejarawan Islam, generasi setelahnya, menulis dengan lebih rinci. Mereka mengaitkan keberhasilan Islam di Mesir dengan pendekatan yang digunakan pada masa Amr bin Ash.
Dalam catatan mereka, Mesir tidak ditaklukkan sebagai negeri musuh yang dihancurkan, tetapi sebagai wilayah yang dirangkul dan diberi tempat dalam tatanan baru. Pendekatan ini kelak menjadi model bagi penaklukan wilayah lain. Cerita ini terus berlanjut, menyentuh masa-masa berikutnya ketika Mesir menjadi pusat ilmu dan kebudayaan Islam. Namun, akar dari semua itu tetap kembali pada masa awal, ketika keadilan dijadikan fondasi. Sejarah Amr bin Ash dan penaklukan Fustat bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang pelajaran yang terus relevan, bahwa kekuasaan yang bertahan lama adalah kekuasaan yang dibangun di atas kepercayaan dan keadilan. Aliran waktu terus membawa Mesir memasuki babak-babak baru, tetapi ingatan tentang masa awal penaklukan tetap hidup di hati penduduknya. Banyak orang Mesir memahami bahwa perubahan besar yang mereka alami bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari fondasi yang diletakkan dengan hati-hati. Mereka melihat bahwa keadilan yang ditegakkan pada masa Amr bin Ash telah menciptakan rasa aman yang jarang mereka rasakan sebelumnya. Rasa aman itulah yang membuat manusia berani bermimpi, bekerja, dan membangun masa depan. Di desa-desa sepanjang Sungai Nil, para petani mulai menata hidup mereka dengan lebih tenang. Mereka tidak lagi menyembunyikan hasil panen karena takut dirampas. Seorang petani pernah berkata kepada anaknya, "Dahulu kami bekerja untuk para penguasa. Kini, kami bekerja untuk keluarga kami dan menunaikan kewajiban dengan jelas." Kalimat sederhana itu mencerminkan perubahan psikologis yang besar. Rakyat merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar sumber pajak. Di Fustat, diskusi-diskusi intelektual mulai berkembang. Orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul di masjid dan pasar. Mereka membicarakan hukum, perdagangan, dan hubungan sosial. Nilai-nilai Islam perlahan menyatu dengan budaya lokal tanpa paksaan. Penduduk Koptik tetap menjalankan ibadah mereka, sementara orang-orang Muslim menjalankan ajaran agamanya. Hubungan ini tidak selalu tanpa gesekan, tetapi sistem yang adil membuat konflik jarang membesar. Dalam salah satu kisah yang diceritakan turun-temurun, seorang pendatang baru dari Jazirah Arab bertanya kepada penduduk Fustat, "Mengapa kalian begitu tenang hidup di bawah pemerintahan ini?" Penduduk itu menjawab, "Karena kami tahu apa hak kami dan apa kewajiban kami. Tidak ada kejutan, tidak ada penindasan mendadak." Jawaban itu menunjukkan betapa pentingnya kepastian hukum dalam membangun kepercayaan. Seiring bertambahnya generasi, cerita tentang Amr bin Ash tidak lagi hanya diceritakan sebagai kisah peperangan, tetapi sebagai kisah kepemimpinan. Anak-anak mendengar tentang bagaimana ia menolak kemewahan, bagaimana ia berjalan di pasar tanpa pengawal berlebihan, dan bagaimana ia lebih takut pada doa orang terzalimi daripada pedang musuh. Cerita-cerita itu membentuk gambaran ideal tentang pemimpin yang diharapkan. Para ulama kemudian menggunakan kisah Mesir sebagai contoh dalam pengajaran mereka. Mereka berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah bagaimana sebuah negeri besar bisa stabil bukan karena tentara yang banyak, tetapi karena keadilan yang dirasakan rakyat." Pesan ini berulang kali disampaikan seolah ingin memastikan bahwa generasi berikutnya tidak melupakan pelajaran penting dari sejarah. Fustat sendiri terus berkembang, bangunan bertambah, pasar meluas, dan jaringan perdagangan semakin kuat. Kota itu menjadi penghubung antara Afrika dan dunia Islam bagian timur. Banyak orang tidak lagi melihat Mesir sebagai wilayah pinggiran, tetapi sebagai pusat yang menentukan. Semua ini berawal dari keputusan awal untuk menjadikan Mesir bukan tanah jajahan yang diperas, melainkan wilayah yang dirangkul. Dalam catatan sejarah Islam, Mesir sering disebut sebagai negeri yang cepat beradaptasi dengan Islam. Para sejarawan menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena pendekatan yang digunakan pada masa penaklukan.
Amr bin Ash tidak memutus tradisi yang baik, tetapi menghapus praktik zalim. Dengan cara itu, masyarakat tidak merasa kehilangan jati diri, melainkan merasa mendapatkan perlindungan. Waktu terus berjalan, dan tantangan baru muncul pada masa-masa berikutnya. Namun, setiap kali Mesir menghadapi gejolak, orang-orang selalu menoleh ke masa awal dan berkata, "Beginilah, seharusnya negeri ini diurus." Masa Amr bin Ash menjadi tolok ukur moral, bukan karena kesempurnaan manusia, tetapi karena kesungguhan dalam menegakkan keadilan. Sejarah ini mengajarkan bahwa penaklukan sejati bukanlah ketika benteng jatuh, tetapi ketika hati manusia menerima perubahan tanpa rasa takut. Fustat berdiri sebagai simbol dari prinsip itu. Ia lahir dari sebuah tenda, tumbuh dari kepercayaan, dan berkembang karena keadilan. Sungai Nil terus mengalir, menyaksikan perubahan dinasti dan zaman, tetapi kisah awal itu tetap mengalir bersama airnya. Perjalanan sejarah Mesir terus bergerak, namun bayangan masa awal penaklukan tidak pernah benar-benar pudar. Setiap generasi di Fustat tumbuh dengan kesadaran bahwa kota mereka berdiri bukan karena kemegahan istana, tetapi karena kepercayaan antara penguasa dan rakyat. Orang-orang tua sering berkata kepada anak-anaknya, "Kota ini lahir dari keadilan, maka jangan biarkan ia runtuh oleh kezaliman." Kalimat itu menjadi nasihat yang diwariskan dari mulut ke mulut. Di tengah perkembangan itu, muncul generasi baru kaum muslimin yang lahir di Mesir. Mereka tidak mengenal masa Romawi, tidak mengalami pahitnya penindasan lama. Namun, mereka tumbuh dengan cerita-cerita tentang bagaimana perubahan itu terjadi. Seorang pemuda pernah bertanya kepada ayahnya, "Apakah benar dahulu orang-orang takut kepada penguasa?" Ayahnya menjawab, "Takut, tetapi bukan takut karena hormat. Kini, jika engkau takut, takutlah karena engkau melanggar keadilan." Jawaban itu menggambarkan perubahan nilai yang terjadi dalam masyarakat. Fustat juga menjadi tempat bertemunya gagasan-gagasan baru. Para pedagang membawa kabar dari wilayah jauh, para ulama membawa pemahaman agama, dan penduduk lokal membawa kearifan tradisi Mesir. Semua bercampur dalam suasana yang relatif damai. Perbedaan pendapat tidak selalu berujung konflik, karena orang-orang telah terbiasa menyelesaikan perkara melalui musyawarah dan hukum yang jelas. Warisan ini tidak terlepas dari sistem awal yang diletakkan oleh Amr bin Ash. Dalam sebuah kisah yang sering diceritakan, seorang penduduk Mesir yang telah lanjut usia duduk di tepi sungai Nil bersama cucunya. Sang cucu bertanya, "Mengapa engkau sering memandangi sungai ini?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Sungai ini mengalir sebelum Romawi, mengalir pada masa Amr bin Ash, dan akan terus mengalir setelah kita tiada. Tetapi hanya pada masa-masa tertentu, manusia belajar berlaku adil. Itulah yang harus kau ingat." Kata-kata itu menunjukkan bagaimana sejarah menyatu dengan alam dan kehidupan sehari-hari. Ketika tantangan baru muncul pada masa-masa berikutnya, baik berupa pergantian pemimpin maupun perubahan kebijakan, masyarakat Mesir memiliki rujukan moral. Mereka membandingkan keadaan dengan masa awal. Jika kebijakan terasa berat, mereka berkata, "Dahulu kami diperlakukan lebih ringan." Jika penguasa terlalu jauh dari rakyat, mereka mengingat bagaimana Amr bin Ash berjalan di pasar dan mendengar keluhan langsung. Ingatan kolektif ini menjadi penyeimbang kekuasaan. Para sejarawan Islam kemudian menulis bahwa keberhasilan Islam bertahan lama di Mesir bukan hanya karena kekuatan militer, tetapi karena penerimaan sosial. Penerimaan itu lahir dari rasa aman dan keadilan. Amr bin Ash dipandang sebagai contoh awal bagaimana seorang pemimpin dapat menaklukkan wilayah tanpa menghancurkan tatanan sosial yang ada. Ia mengubah arah sejarah Mesir tanpa menghapus identitas penduduknya. Fustat sendiri terus berkembang hingga akhirnya menjadi bagian dari kawasan perkotaan yang lebih luas.
Namun, di balik pertumbuhan itu, orang-orang masih menyebut nama kota tua itu dengan rasa hormat. Mereka berkata, "Disinilah semuanya bermula." Masjid yang dibangun pada masa awal tetap berdiri sebagai pengingat. Di dinding-dindingnya, generasi demi generasi berdoa dan belajar tanpa selalu menyadari bahwa mereka berdiri di atas sejarah panjang keadilan dan perjuangan. Kisah Amr bin Ash dan penaklukan Fustat pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar cerita sejarah. Ia menjadi cermin tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Dari kisah ini, orang belajar bahwa kemenangan sejati bukan hanya mengalahkan musuh, tetapi memenangkan kepercayaan rakyat. Bahwa negeri yang makmur bukanlah negeri yang paling keras aturannya, tetapi yang paling jelas dan adil hukumnya. Seiring berjalannya masa, ingatan tentang Fustat sebagai kota awal tidak pernah benar-benar hilang, meskipun wajah Mesir terus berubah. Setiap perubahan zaman membawa tantangan sendiri, namun penduduk Mesir memiliki satu pegangan kuat, yaitu keyakinan bahwa keadilan pernah benar-benar ditegakkan di negeri mereka. Keyakinan itu menjadi sumber harapan ketika keadaan terasa berat. Di tengah masyarakat, sering terdengar perbincangan ringan yang syarat makna. Di sebuah pasar, dua orang pedagang berbincang sambil menimbang gandum. Salah satunya berkata, "Orang-orang dahulu berkata bahwa negeri ini pernah diatur dengan hati yang takut kepada Tuhan." Yang lain menjawab, "Jika itu pernah terjadi, maka itu bisa terjadi lagi." Percakapan sederhana seperti itu menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya dikenang, tetapi juga dijadikan tolok ukur masa depan. Anak-anak yang tumbuh di Fustat mendengar kisah tentang masa awal bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai pelajaran. Mereka mendengar tentang seorang pemimpin yang lebih memilih mendengar keluhan rakyat daripada membangun istana. Mereka mendengar tentang keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan dampaknya bagi orang kecil. Cerita-cerita ini membentuk cara pandang mereka tentang kekuasaan dan tanggung jawab. Di kalangan ulama dan cendekiawan, Mesir sering disebut sebagai contoh bagaimana Islam dapat tumbuh di tengah masyarakat yang beragam. Mereka menekankan bahwa keberhasilan itu tidak datang dari pemaksaan, tetapi dari keteladanan. Amr bin Ash dikenang bukan hanya karena keberaniannya, tetapi karena kemampuannya memahami manusia. Ia tahu kapan harus tegas dan kapan harus menahan diri. Ketika generasi demi generasi berlalu, Fustat tetap menjadi rujukan sejarah. Meskipun pusat pemerintahan bergeser dan kota-kota baru bermunculan, nama Fustat tetap disebut dengan hormat. Orang-orang berkata, "Di sanalah akar kita." Akar itu bukan sekadar tempat, tetapi nilai-nilai yang ditanamkan pada masa awal. Dalam banyak kisah yang beredar, diceritakan bahwa Sungai Nil menjadi saksi bisu semua perubahan itu. Ia mengalir tanpa henti, seperti sejarah yang terus bergerak. Namun, manusia yang hidup di tepinya belajar bahwa arah sejarah bisa berbeda tergantung pada pilihan pemimpinnya. Pilihan untuk berlaku adil atau zalim akan menentukan apakah negeri itu makmur atau hancur. Kisah penaklukan Mesir dan pendirian Fustat akhirnya menjadi pelajaran lintas zaman. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan yang bertahan lama bukanlah yang paling menakutkan, tetapi yang paling dipercaya. Bahwa sebuah negeri dapat ditaklukkan tanpa dihancurkan jika penakluknya datang dengan niat membangun, bukan merampas. Sejarah ini terus hidup karena manusia terus mencarinya. Setiap kali muncul pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sebuah negeri diatur, kisah Fustat kembali diingat. Ia menjadi pengingat bahwa keadilan bukan konsep kosong, tetapi praktik nyata yang pernah diterapkan dan dirasakan oleh rakyat biasa. Waktu terus melangkah dan Mesir tetap berdiri
sebagai saksi panjangnya perjalanan sejarah manusia. Di antara riak perubahan politik dan sosial, kisah awal penaklukan dan pendirian Fustat tetap menjadi titik rujukan yang tidak tergantikan. Banyak orang Mesir menyadari bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi cermin untuk menilai keadaan hari ini. Ketika keadilan terasa menipis, mereka mengingat masa ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketika penguasa terasa jauh, mereka mengingat seorang pemimpin yang berjalan di pasar dan mendengar langsung keluhan rakyat. Di rumah-rumah sederhana, para orang tua masih menceritakan kisah itu kepada anak-anak mereka. Seorang ibu pernah berkata kepada putranya, "Dahulu, negeri ini berubah bukan karena istana megah, tetapi karena hati manusia yang berubah." Putranya bertanya, "Apakah perubahan itu sulit?" Sang ibu menjawab, "Sulit bagi orang yang mencintai kekuasaan, tetapi mudah bagi orang yang mencintai keadilan." Percakapan seperti ini memperlihatkan bagaimana sejarah hidup dalam pendidikan keluarga. Di kalangan masyarakat luas, Fustat dipandang sebagai simbol awal. Meskipun kota itu kemudian menyatu dengan perkembangan wilayah lain, namanya tetap memiliki makna khusus. Ia menjadi lambang bahwa sebuah kota besar bisa lahir dari kesederhanaan dan niat yang lurus. Orang-orang berkata, jika sebuah tenda bisa melahirkan peradaban, maka kejujuran bisa melahirkan kepercayaan. Para pedagang yang melintasi Mesir sering mencatat perbedaan sikap penduduknya. Mereka melihat bahwa orang Mesir terbiasa berdiskusi dan menyampaikan pendapat dengan terbuka. Hal ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi tumbuh dari kebiasaan lama ketika rakyat merasa aman menyampaikan keluhan kepada pemimpin. Rasa aman itu diwariskan meski zaman berubah. Dalam lingkaran para ulama, kisah Mesir sering dijadikan bahan renungan. Mereka berkata, ilmu dan keadilan adalah dua tiang peradaban. Mesir memiliki keduanya karena sejak awal diberi ruang untuk berkembang. Amr bin Ash dikenang sebagai orang yang membuka ruang itu, bukan dengan memaksakan kehendak, tetapi dengan memberi kejelasan hukum dan perlindungan bagi semua. Seiring bertambahnya abad, Mesir menjadi pusat penting dalam dunia Islam. Namun, di balik kejayaan itu, orang-orang yang memahami sejarah selalu mengingat fondasi awalnya. Mereka tahu bahwa bangunan tinggi tidak akan bertahan lama jika akarnya rapuh. Oleh karena itu, kisah Fustat terus diulang, seolah menjadi pengingat agar kekuasaan tidak melupakan tanggung jawabnya. Sungai Nil tetap mengalir dengan setia, membawa air kehidupan dari hulu ke hilir. Ia telah melihat Romawi datang dan pergi, melihat pasukan muslimin masuk dengan penuh keyakinan, dan melihat generasi demi generasi tumbuh di tepinya. Namun, yang paling membekas dalam ingatan manusia adalah masa ketika keadilan terasa nyata, bukan sekadar janji. Perjalanan kisah ini terus mengalir, sebagaimana sungai Nil yang tidak pernah berhenti membawa air kehidupan. Pada masa-masa berikutnya, ketika generasi yang pernah menyaksikan langsung kepemimpinan Amr bin Ash telah tiada, cerita tentangnya tidak ikut hilang. Ia justru hidup dalam ingatan kolektif sebagai standar moral. Orang-orang tidak lagi mengenangnya sebagai panglima penakluk, melainkan sebagai contoh bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Di Fustat, para tetua sering berkumpul selepas senja. Mereka duduk melingkar, membicarakan masa lalu dan masa depan. Salah seorang dari mereka pernah berkata, "Aku masih ingat ketika keadilan ditegakkan tanpa teriak dan ancaman." Seorang yang lebih muda bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi?" Tetua itu menjawab, "Karena pemimpinnya lebih takut kepada pertanggungjawaban daripada kepada kehilangan kekuasaan." Ucapan itu menggambarkan inti dari perubahan besar yang pernah terjadi. Generasi muda Mesir tumbuh dengan kesadaran bahwa negeri mereka memiliki sejarah yang berbeda. Mereka belajar bahwa Mesir tidak dibangun dengan paksaan agama, melainkan dengan kesepakatan sosial yang adil. Banyak dari mereka yang kemudian mempelajari Islam bukan karena takut, tetapi karena melihat nilai-nilai keadilan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Perubahan keyakinan pun terjadi secara alami, tanpa tekanan. Fustat sebagai kota tua tetap menjadi rujukan. Meskipun kota-kota baru berkembang dan pusat pemerintahan berpindah, orang-orang tetap menyebut Fustat dengan rasa hormat. Mereka berkata, di sanalah awal keadilan itu ditegakkan. Masjid yang dibangun pada masa awal tetap menjadi simbol. Di sana, orang-orang berdoa, belajar, dan merenung tentang amanah kekuasaan. Dalam satu kisah yang sering diceritakan ulang, seorang musafir dari negeri jauh datang ke Mesir dan bertanya, "Mengapa orang-orang di sini begitu terikat dengan masa lalu?" Seorang penduduk menjawab, "Karena masa lalu, kami mengajarkan bagaimana seharusnya masa depan dibangun." Jawaban itu sederhana, tetapi syarat makna. Ia menunjukkan bahwa sejarah bukan beban, melainkan panduan. Para penulis sejarah Islam menegaskan bahwa Mesir menjadi kuat karena fondasi awalnya. Mereka mencatat bahwa Amr bin Ash tidak merusak struktur sosial yang ada, tetapi memperbaikinya. Ia tidak menghapus tradisi yang baik, melainkan menghilangkan ketidakadilan. Pendekatan ini membuat masyarakat menerima perubahan tanpa kehilangan rasa aman. Waktu demi waktu berlalu dan tantangan baru terus muncul. Namun, setiap kali Mesir menghadapi masa sulit, orang-orang kembali mengingat kisah awal itu. Mereka bertanya kepada diri sendiri, apakah kita masih setia pada nilai keadilan yang pernah ditegakkan? Pertanyaan ini menjadi pengingat agar kekuasaan tidak melenceng terlalu jauh. Sejarah Fustat dan Amr bin Ash akhirnya menjadi lebih dari sekadar cerita panjang. Ia menjadi pelajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelajaran bahwa kekuasaan yang adil akan dikenang lebih lama daripada kemenangan militer. Bahwa kota yang dibangun dengan kepercayaan akan bertahan lebih kuat daripada kota yang dibangun dengan ketakutan. Cerita ini terus berlanjut, tidak sebagai rangkaian peristiwa yang terputus, tetapi sebagai alur panjang yang menyatu dengan kehidupan manusia. Mesir, yang dahulu hanya dipandang sebagai wilayah strategis dan lumbung pangan, perlahan berubah menjadi ruang pertemuan nilai-nilai. Di sanalah orang belajar bahwa kekuasaan dapat berjalan berdampingan dengan keadilan, dan perbedaan dapat dikelola tanpa harus dihapuskan. Di antara lorong-lorong Fustat yang semakin padat, orang-orang mulai membangun kenangan baru di atas kenangan lama. Seorang tukang roti pernah berkata kepada pelanggannya, "Ayahku berkata bahwa dahulu orang takut keluar rumah karena pajak. Kini, aku hanya takut jika rotiku tidak cukup matang." Candaan itu disambut tawa, tetapi maknanya dalam. Kehidupan sehari-hari telah berubah dari ketakutan menjadi kepastian. Para pedagang yang datang dari jauh sering merasa heran melihat cara penduduk Fustat menyelesaikan masalah. Jika terjadi perselisihan, mereka tidak langsung mengangkat suara atau tangan. Mereka mendatangi hakim atau tokoh masyarakat. Hal ini lahir dari kebiasaan lama, ketika hukum ditegakkan secara terbuka dan adil. Orang-orang percaya bahwa suara mereka didengar dan kepercayaan itu diwariskan. Di rumah-rumah ibadah, baik milik Muslim maupun Koptik, doa-doa dipanjatkan tanpa rasa terancam. Masing-masing komunitas menjaga keyakinannya, namun hidup berdampingan dalam urusan dunia. Seorang pendeta tua pernah berkata kepada jamaahnya, "Kami hidup di bawah pemerintahan yang tidak memaksa hati, hanya mengatur hak dan kewajiban." Pernyataan itu menyebar luas dan memperkuat rasa aman. Kisah tentang masa awal penaklukan sering menjadi bahan renungan. Orang-orang tidak hanya bertanya siapa yang menang, tetapi bagaimana kemenangan itu dijalankan. Mereka menyadari bahwa kemenangan tanpa keadilan
hanya akan melahirkan perlawanan baru. Dari sinilah muncul kesadaran kolektif bahwa kekuasaan harus selalu diawasi oleh nilai moral. Di tepi sungai Nil, anak-anak bermain sambil mendengarkan cerita dari orang tua mereka. Cerita itu bukan tentang kemegahan istana, tetapi tentang keputusan sederhana yang diambil dengan hati nurani. Tentang seorang pemimpin yang tidak memindahkan tendanya karena menghargai kehidupan seekor burung. Dari kisah kecil itu, anak-anak belajar bahwa belas kasih bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Waktu terus berputar. Fustat mungkin berubah rupa, tetapi maknanya tetap hidup. Ia menjadi simbol bahwa sebuah kota dapat tumbuh besar tanpa harus melupakan asal-usulnya. Bahwa sejarah tidak hanya dicatat dalam kitab, tetapi juga dalam perilaku sehari-hari manusia yang hidup di atasnya. Para sejarawan Islam terus menulis dan menafsirkan ulang kisah ini. Mereka melihatnya sebagai contoh bagaimana Islam hadir sebagai sistem kehidupan, bukan sekadar kekuatan politik. Muhammad bin Jarir al-Thabari, Ahmad bin Yahya al-Baladzuri, dan Ibnu Katsir menuliskan peristiwa ini dengan sudut pandang yang menekankan hikmah di balik kejadian. Dari tulisan mereka, tampak bahwa penaklukan Mesir adalah proses panjang yang melibatkan strategi, kesabaran, dan empati. Semakin jauh waktu berlalu, semakin jelas bahwa warisan terbesar dari Amr bin Ash bukanlah wilayah yang ditaklukkan, melainkan cara memerintah. Cara yang membuat rakyat merasa dilibatkan, bukan ditundukkan. Cara yang membuat hukum menjadi pelindung, bukan alat penindasan. Inilah sebabnya mengapa kisah ini terus diceritakan dan tidak pernah selesai. Kisah ini masih terus mengalir, seakan tidak mengenal ujung karena ia telah menyatu dengan denyut kehidupan manusia di Mesir. Setiap zaman menorehkan warna baru, tetapi warna dasar yang diletakkan pada masa awal tidak pernah sepenuhnya tertutup. Di Fustat dan wilayah sekitarnya, orang-orang belajar bahwa sejarah bukan hanya milik para penguasa dan panglima, melainkan milik rakyat biasa yang merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu masa, seorang pemuda yang tumbuh di Mesir bertanya kepada gurunya, "Mengapa kita selalu diajari tentang masa awal itu?" Sang guru menjawab dengan suara lembut, "Karena jika engkau lupa bagaimana keadilan pernah ditegakkan, engkau akan mudah menerima ketidakadilan sebagai hal biasa." Jawaban itu membuat sang pemuda terdiam. Ia menyadari bahwa sejarah bukan sekadar cerita lama, tetapi peringatan yang hidup. Di sudut-sudut Fustat masih sering terdengar kisah tentang keputusan-keputusan kecil yang berdampak besar. Orang-orang menceritakan bagaimana sebuah kota lahir bukan dari perintah megah, tetapi dari empati terhadap makhluk kecil. Cerita itu membuat banyak orang merenung bahwa kekuasaan yang besar justru diuji dalam hal-hal yang tampak sepele. Dari sanalah lahir rasa hormat yang mendalam terhadap masa awal itu. Para pendatang yang tiba di Mesir sering merasakan perbedaan suasana. Mereka melihat bahwa penduduk setempat tidak mudah tunduk pada ketakutan, tetapi juga tidak mudah memberontak. Mereka hidup di tengah, menjaga keseimbangan antara ketaatan dan keberanian menyuarakan keadilan. Sikap ini tumbuh dari pengalaman panjang, dari masa ketika suara rakyat benar-benar didengar. Di masjid, di pasar, dan di rumah-rumah, orang-orang berdiskusi tentang kehidupan. Mereka membicarakan harga gandum, keadaan sungai Nil, dan juga tentang nilai-nilai. Seorang pedagang pernah berkata, "Jika timbangan ini curang, maka aku telah mengkhianati warisan yang kami banggakan." Kalimat itu menunjukkan bagaimana nilai keadilan meresap hingga ke hal paling sederhana. Seiring berlalunya abad, Mesir menghadapi pasang surut. Ada masa kejayaan, ada masa kesulitan. Namun, setiap kali cobaan datang,
orang-orang kembali mengingat kisah awal. Mereka tidak selalu menyebut nama, tetapi menyebut prinsip. Mereka berkata, seharusnya kita kembali kepada keadilan. Kalimat itu menjadi seruan yang melintasi zaman. Para penulis sejarah kemudian menyadari bahwa kisah Amr bin Ash dan Fustat tidak dapat dipisahkan dari perjalanan Islam secara keseluruhan. Ia menjadi contoh bahwa perluasan wilayah tidak harus menghapus nilai kemanusiaan. Dalam catatan-catatan mereka, tampak bahwa Mesir menerima Islam bukan karena pedang semata, tetapi karena sistem kehidupan yang dirasakan lebih adil dan manusiawi. Anak-anak yang tumbuh di Mesir terus mendengar cerita ini dan masing-masing menafsirkannya sesuai zamannya. Ada yang melihatnya sebagai kisah kepemimpinan, ada yang melihatnya sebagai pelajaran tentang keberanian moral, dan ada pula yang melihatnya sebagai bukti bahwa perubahan besar bisa dimulai dengan niat yang lurus. Semua tafsir itu hidup berdampingan, memperkaya makna sejarah. Alur cerita ini tetap bergerak maju, seperti jejak kaki manusia di pasir yang mungkin terhapus angin, tetapi maknanya tertinggal di ingatan. Mesir terus mengalami perubahan zaman, namun orang-orang yang memahami sejarah menyadari bahwa ada benang merah yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Benang itu adalah pengalaman kolektif tentang keadilan yang pernah benar-benar dirasakan, bukan sekadar dijanjikan. Di antara generasi-generasi yang tumbuh, muncul kebiasaan membandingkan keadaan dengan kisah awal. Jika seorang penguasa berlaku keras, orang-orang berbisik, ini bukan seperti dahulu. Jika kebijakan terasa berat, mereka berkata, pada masa awal, rakyat diperlakukan lebih ringan. Perbandingan ini bukan untuk menolak perubahan, tetapi untuk menjaga arah agar tidak menyimpang terlalu jauh. Sejarah menjadi kompas moral. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai itu menjelma dalam tindakan kecil. Seorang penjual menolak mengurangi timbangan. Seorang pejabat lokal mendengarkan keluhan petani sebelum mengambil keputusan. Seorang hakim berusaha memutus perkara tanpa memandang latar belakang. Mereka mungkin tidak menyebut nama Amr bin Ash, tetapi mereka menghidupkan semangat yang pernah ia tanamkan. Inilah cara sejarah bekerja dalam diam. Pada malam-malam tertentu, ketika angin dari sungai Nil berhembus lembut, orang-orang tua masih duduk bercerita. Mereka tidak menceritakan peperangan dengan detail darah dan pedang, tetapi menceritakan perubahan rasa. Rasa aman yang muncul ketika hukum menjadi jelas. Rasa tenang ketika pajak tidak lagi menjadi alat penindasan. Rasa dihargai ketika suara rakyat didengar. Rasa-rasa inilah yang sulit ditulis, tetapi mudah dirasakan oleh mereka yang mengalaminya. Generasi muda mendengarkan dengan cara mereka sendiri. Ada yang terinspirasi untuk belajar hukum, ada yang terdorong menjadi pedagang jujur, ada pula yang bercita-cita menjadi pemimpin yang adil. Mereka mungkin hidup di zaman yang berbeda, tetapi cerita lama memberi mereka gambaran tentang apa yang mungkin dicapai. Sejarah tidak membatasi, justru membuka kemungkinan. Para ulama dan cendekiawan terus mengkaji kisah ini dari berbagai sudut. Mereka melihat bahwa keberhasilan penaklukan Mesir terletak pada keseimbangan antara ketegasan dan belas kasih. Tanpa ketegasan, hukum tidak dihormati. Tanpa belas kasih, kekuasaan berubah menjadi tirani. Amr bin Ash dipandang sebagai contoh bagaimana keseimbangan itu dapat diwujudkan dalam praktik nyata. Di sepanjang sungai Nil, kehidupan terus berjalan. Perahu-perahu kecil membawa hasil panen, anak-anak bermain di tepi air, dan para petani menatap ladang mereka dengan harapan. Sungai itu telah menyaksikan banyak penguasa datang dan pergi. Namun, yang paling dikenang bukanlah siapa yang paling lama berkuasa, melainkan siapa yang paling adil.
ingatan manusia selektif, dan keadilan selalu meninggalkan jejak paling dalam. Sejarah Fustat dan Mesir pada masa awal Islam akhirnya menjadi kisah tentang manusia, tentang bagaimana manusia bereaksi ketika diperlakukan adil, tentang bagaimana kepercayaan tumbuh ketika hukum ditegakkan dengan jujur, tentang bagaimana sebuah masyarakat dapat berubah tanpa kehilangan martabatnya. Kisah ini tidak menutup mata terhadap konflik dan kesulitan, tetapi menunjukkan bahwa arah yang benar dapat membuat luka sembuh lebih cepat. Kisah ini masih belum mencapai titik henti, karena ia telah berubah menjadi aliran panjang yang menghidupi kesadaran sebuah negeri. Mesir, dengan segala perubahan yang dialaminya, terus membawa ingatan tentang masa ketika keadilan menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar wacana. Ingatan itu tidak selalu muncul dalam bentuk cerita lengkap, tetapi sering hadir sebagai perasaan batin, seolah ada standar tak tertulis tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Di antara lapisan masyarakat, muncul keyakinan bahwa keadilan bukan milik satu agama atau satu kaum, tetapi milik semua manusia. Keyakinan ini tumbuh karena pengalaman sejarah. Penduduk Koptik yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin merasakan bahwa perlindungan hukum bukanlah janji kosong. Seorang pria tua Koptik pernah berkata kepada cucunya, "Aku hidup cukup lama untuk merasakan dua zaman. Aku lebih memilih zaman ketika aku diperlakukan adil, meski aku berbeda keyakinan." Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung kesaksian yang kuat. Di Fustat, orang-orang tidak lagi memandang penguasa sebagai sosok yang jauh dan tak tersentuh. Meskipun zaman berganti, bayangan pemimpin yang mau mendengar tetap menjadi harapan. Setiap kali muncul pemimpin baru, masyarakat secara tidak sadar membandingkannya dengan gambaran ideal yang diwariskan sejarah. Jika pemimpin itu mendekat kepada rakyat, mereka berkata, "Ia mengingat jalan yang lama." Jika ia menjauh, mereka berbisik, "Ia melupakan pelajaran awal." Dalam kehidupan ekonomi, keadilan itu juga meninggalkan jejak. Pasar-pasar di Mesir dikenal dengan keterbukaannya. Orang-orang terbiasa menawar, berdiskusi, dan menyelesaikan sengketa tanpa kekerasan. Ini bukan sekadar kebiasaan dagang, tetapi cerminan rasa aman. Ketika hukum melindungi semua pihak, orang tidak merasa perlu menyelesaikan masalah dengan tangan sendiri. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan ini menyerap nilai-nilai tersebut tanpa sadar. Mereka belajar dari contoh, bukan hanya dari cerita. Mereka melihat bagaimana orang dewasa memperlakukan satu sama lain, bagaimana perselisihan diselesaikan, dan bagaimana perbedaan diterima. Sejarah yang hidup di sekitar mereka membentuk karakter, bahkan sebelum mereka mampu membaca kitab sejarah. Para cendekiawan kemudian menyimpulkan bahwa keberhasilan awal Islam di Mesir terletak pada pendekatan yang manusiawi. Mereka menulis bahwa Amr bin Ash tidak datang sebagai perusak, tetapi sebagai penata ulang. Ia mengubah sistem yang menindas menjadi sistem yang lebih seimbang. Perubahan ini tidak menghapus luka masa lalu seketika, tetapi memberi ruang bagi penyembuhan. Dari ruang inilah lahir kepercayaan. Waktu berlalu, dan Mesir terus memainkan peran penting dalam dunia Islam. Namun, di balik peran besar itu, orang-orang yang memahami sejarah selalu kembali pada titik awal. Mereka tahu bahwa tanpa fondasi yang kuat, bangunan setinggi apapun akan rapuh. Fondasi itu adalah keadilan yang dirasakan oleh rakyat kecil, oleh petani di ladang, oleh pedagang di pasar, dan oleh keluarga di rumah-rumah sederhana. Kisah ini pada akhirnya menjadi kisah tentang kesinambungan, tentang bagaimana satu keputusan bijak dapat memengaruhi generasi yang belum lahir, tentang bagaimana sikap seorang pemimpin dapat membentuk watak sebuah masyarakat. Amr bin Ash mungkin telah lama tiada, tetapi pengaruh tindakannya terus hidup, bukan dalam bentuk monumen,
melainkan dalam nilai-nilai yang diwariskan. Dan selama nilai-nilai itu masih dijaga, cerita ini akan terus berlanjut. Ia akan diceritakan ulang dengan bahasa yang berbeda, dalam konteks yang berbeda, tetapi dengan pesan yang sama. Bahwa keadilan adalah dasar kekuasaan yang langgeng. Bahwa peradaban yang besar lahir bukan dari ketakutan, tetapi dari kepercayaan. Bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu, melainkan pelajaran yang terus berbicara kepada masa kini. Aliran cerita ini tetap berlanjut, seolah menolak untuk berhenti, karena ia telah menjadi bagian dari kesadaran panjang sebuah peradaban. Mesir terus berubah wajah, namun denyut sejarahnya tetap berirama sama. Orang-orang yang hidup di sana mungkin tidak lagi menyebut nama tokoh-tokoh masa lalu setiap hari, tetapi nilai yang mereka warisi tetap memengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Di antara masyarakat, tumbuh pemahaman bahwa keadilan bukan sesuatu yang turun tiba-tiba, melainkan hasil dari keberanian moral. Keberanian untuk tidak menindas ketika memiliki kekuasaan, dan keberanian untuk mendengar ketika berada di puncak. Pemahaman ini muncul karena sejarah telah menunjukkan contohnya. Mereka tahu bahwa pernah ada masa ketika seorang pemimpin memilih kesederhanaan daripada kemewahan dan memilih amanah daripada kesenangan pribadi. Dalam kehidupan keluarga, kisah masa awal sering muncul dalam bentuk nasihat. Seorang ayah berkata kepada anaknya, "Jika suatu hari engkau diberi amanah, ingatlah bahwa orang-orang sebelum kita pernah merasakan keadilan. Jangan engkau kurangi apa yang pernah mereka rasakan." Anak itu mungkin belum sepenuhnya memahami, tetapi kata-kata itu tertanam. Sejarah bekerja perlahan, menembus generasi tanpa paksaan. Di pasar-pasar Fustat dan wilayah sekitarnya, interaksi manusia menjadi cerminan nilai lama. Penjual dan pembeli saling mengenal, saling percaya. Jika terjadi perselisihan, mereka tidak langsung mencurigai niat buruk, tetapi mencari jalan keluar. Sikap ini tidak lahir dari aturan tertulis semata, tetapi dari kebiasaan panjang hidup di bawah sistem yang adil. Ketika keadilan pernah dirasakan, manusia cenderung ingin menjaganya. Para pendatang yang menetap di Mesir sering menyesuaikan diri dengan budaya ini. Mereka melihat bahwa kekerasan bukan cara utama menyelesaikan masalah. Mereka belajar bahwa suara bisa lebih kuat daripada tangan dan musyawarah lebih efektif daripada ancaman. Tanpa disadari, mereka ikut menjadi bagian dari warisan sejarah yang panjang. Dalam lingkaran ilmu, para ulama dan pemikir terus mengkaji peristiwa masa awal itu. Mereka tidak hanya membahas tanggal dan peristiwa, tetapi mencoba memahami ruh di baliknya. Mereka bertanya, mengapa Mesir dapat menerima perubahan besar tanpa kehancuran sosial? Jawaban mereka sering kembali pada satu kata, keadilan. Keadilan yang dirasakan bukan hanya diumumkan. Seiring berlalunya abad, Mesir mengalami masa-masa sulit dan masa-masa makmur. Namun, setiap kali negeri itu diuji, masyarakatnya selalu memiliki rujukan moral. Mereka tahu bahwa negeri ini pernah berdiri di atas keadilan, dan karena itu bisa kembali ke arah yang sama. Harapan ini tidak selalu terwujud dengan mudah, tetapi keberadaannya saja sudah menjadi kekuatan. Kisah ini akhirnya menjadi kisah tentang kesinambungan manusia dengan nilai. Tentang bagaimana satu generasi mewariskan bukan hanya tanah dan bangunan, tetapi juga cara memandang hidup. Fustat, sebagai simbol awal, tetap hadir dalam ingatan meski wujud fisiknya berubah. Ia hidup dalam sikap, dalam kebiasaan, dan dalam harapan. Dan karena itulah cerita ini masih bisa terus dilanjutkan. Setiap percakapan tentang keadilan, setiap perbandingan dengan masa lalu, setiap harapan akan kepemimpinan yang jujur, semuanya adalah kelanjutan dari kisah yang sama. Kisah Amr bin Ash dan penaklukan Mesir tidak berhenti pada tahun tertentu, tetapi terus berjalan selama manusia masih bertanya bagaimana seharusnya kekuasaan dijalankan. Selama sungai Nil tetap mengalir dari hulu ke hilir, selama manusia masih hidup di tepinya dan membangun kehidupan bersama, kisah ini akan terus diperpanjang.
Ia akan terus menjadi pengingat bahwa sejarah terbesar bukanlah tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kemenangan itu dijalani. Dan selama keadilan tetap menjadi cita-cita, cerita ini tidak akan pernah menemukan titik akhir. Cerita ini masih mengalir dengan tenang namun dalam, seperti arus sungai Nil yang tidak pernah tergesa, tetapi selalu sampai. Mesir terus bergerak dari satu zaman ke zaman lain, dan di setiap persimpangan sejarah, orang-orang yang mengenal masa lalu selalu kembali bertanya, bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling adil. Pertanyaan itu menjadi gema panjang dari masa ketika Fustat pertama kali berdiri.